Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi berjumpa di channel Stigma Politik, di mana channel ini akan selalu membahas berita politik dan juga birokrasi di Indonesia. Apa kabar semuanya? Saya harap Bapak dan Ibu dan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan membahas berita mengenai Taspen hentikan hak pensiun bulanan bagi janda dan duda pensiunan PNS. Ini penjelasan lengkapnya. Sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, saya harap Bapak Ibu semua untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel kami. Dan buat Bapak Ibu yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita masuk ke beritanya. Belakangan ini, informasi mengenai penghentian hak pensiun bagi janda atau duda pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS ramai diperbincangkan. Kabar tersebut berasal dari pernyataan resmi PT Taspen atau Tabungan dan Asuransi Pensiun yang menyebutkan bahwa janda atau duda pensiunan PNS tidak lagi berhak menerima pensiun bulanan apabila mereka menikah kembali atau meninggal dunia. Dalam pengumuman tersebut, dijelaskan bahwa hak pensiun diberikan sebagai bentuk penghargaan dan jaminan kesejahteraan bagi para pensiunan PNS serta ahli warisnya, seperti janda atau duda. Berdasarkan aturan yang disampaikan oleh PT Tabungan dan Asuransi Pensiunan, ada dua kondisi utama yang menyebabkan penghentian pembayaran pensiun kepada janda atau duda pensiunan PNS. Kondisi yang pertama adalah menikah kembali. Jika seorang janda atau duda penerima pensiun memutuskan untuk menikah kembali, maka hak pensiun yang sebelumnya diterima dari pensiunan PNS akan otomatis dihentikan. Hal ini dikarenakan pensiunan yang diberikan bertujuan untuk membantu mereka yang kehilangan pasangan akibat wafatnya seorang PNS. Namun, jika mereka menikah kembali, dianggap bahwa ada pihak lain yang bertanggung jawab atas nafkahnya, sehingga hak pensiun dihentikan. Jadi, dari penjelasan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jika seseorang yang punya suami pensiunan PNS dan sudah meninggal, maka istrinya yang berstatus sebagai janda berhak menerima pensiunan dari suaminya. Tetapi jika istrinya tersebut menikah lagi, maka hak pensiunan atau gaji dari suaminya tidak akan diberikan lagi kepada istrinya karena istrinya sudah tidak berstatus janda. Kondisi yang kedua adalah wafatnya penerima pensiun. Hak pensiun juga akan dihentikan apabila janda atau duda pensiunan PNS tersebut wafat. Dalam hal ini, tidak ada pihak lain yang berhak meneruskan penerimaan pensiun tersebut, kecuali dalam kasus tertentu di mana ada anak yang masih memenuhi syarat untuk menerima pensiun. Kebijakan penghentian hak pensiun ini bukanlah hal baru dan telah diatur dalam berbagai regulasi yang mengatur sistem pensiunan PNS. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan baik dan tetap berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu memberikan perlindungan bagi mereka yang memang berhak. Selain itu, aturan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam distribusi dana pensiun. Jika seseorang janda atau duda menikah kembali, maka ia memiliki sumber penghidupan yang baru, sehingga pembayaran pensiun dari negara tidak lagi diperlukan. Bagi para janda dan duda pensiunan PNS yang masih mengandalkan dana pensiun sebagai sumber penghidupan utama, kebijakan ini tentu menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, mereka yang berencana untuk menikah kembali perlu mempertimbangkan dampak terhadap kondisi finansial mereka. Di sisi lain,
Kebijakan ini juga mendorong pentingnya perencanaan keuangan bagi para pensiunan dan ahli warisnya. Dengan memahami aturan yang berlaku, mereka dapat mempersiapkan alternatif sumber penghasilan agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana pensiun. Jadi kesimpulan dari video ini adalah ketika Bapak Ibu yang statusnya sebagai janda atau duda, jika Bapak dan Ibu ada rencana mau menikah kembali, maka Bapak dan Ibu harus memikirkan 2 kali karena dana pensiun yang berasal dari pasangan kita yang sudah meninggal tidak akan diberikan kepada kita lagi. Maka pada saat kita memutuskan untuk menikah kembali, maka dana itu secara otomatis akan dihentikan karena negara menganggap bahwa kita sudah ada yang menanggung. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap Bapak dan Ibu dapat mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dan jika Bapak Ibu semua kurang mengerti, Bapak dan Ibu bisa bertanya di kolom komentar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.